Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan kedua belajar teks deskripsi. Nah, silakan disimak video ini dengan baik. Apabila ada yang dirasa penting, silakan dicatat di buku kalian masing-masing. Nah, langsung saja materi pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jadi apa saja jenisnya? Kemudian yang kedua, ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Dan yang ketiga, kita akan belajar majas. Langsung saja, yang pertama yaitu jenis teks deskripsi. Jadi ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalnya dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Maksudnya adalah jadi di dalam cerpen misalnya terdapat teks deskripsi, makanya dikatakan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti itu. Nah, langsung saja selanjutnya ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Jadi dalam teks deskripsi ini terdapat ciri-ciri penggunaan bahasa-bahasanya. Sehingga kita ketika sudah mengetahui ciri penggunaan bahasanya, maka kita akan dengan mudah dapat mengidentifikasi teks deskripsi tersebut. Nah, ciri penggunaan bahasa yang pertama yaitu teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus. Di sini misalnya legam, biru toska, putih jernih, molek, permai. Ini jadi dalam teks deskripsi itu yang digunakan makna sinonim khususnya, bukan kata yang bersifat umum. Misalnya, kita ingin mendeskripsikan bahwa pantai itu sangat indah. Nah, tapi yang kita gunakan itu kata sinonim dari indah itu, kata sinonim yang khusus, misalnya molek atau permai. Jadi dibuat kalimatnya menjadi pantai itu sangat elok atau sangat permai, seperti itu. Bukan indah lagi yang digunakan. Jadi yang digunakan adalah sinonimnya yang bersifat khusus. Yang kedua, dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Maksudnya apa? Jadi misalnya ketika kita membuat kalimat dalam teks deskripsi itu harus rinci betul atau konkret. Misalnya kalian ingin mendeskripsikan ibuku yang baik. Nah, di situ dirincikan, dikonkretkan lagi baiknya ibu itu seperti apa. Jadi kita konkretkan, misalnya ibuku adalah orang yang baik karena beliau selalu bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu misalnya. Kemudian beliau sangat sabar dalam mendidik saya. Nah, jadi dikonkretkan lagi baiknya itu seperti apa. Jangan ibuku adalah orang yang baik. Nah, jangan seperti itu, tetapi dikonkretkan kembali ibu ini baiknya seperti apa gitu. Misalnya kalian ingin mendeskripsikan bahwa desaku adalah desa yang sangat permai. Nah, di situ kalian konkretkan lagi permainya seperti apa, keadaannya bagaimana secara real, secara konkret, secara rinci. Yang ketiga, dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat yang membuat kamu atau pembaca seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Jadi misalnya, burung-burung kecil itu berkicau dengan sangat merdu. Nah, dari kalimat tersebut kita seolah-olah bisa mendengar ada burung-burung kecil yang sedang berkicau dengan sangat merdu. Padahal kita tidak mendengar secara langsung, kita tidak melihatnya, tapi kita seolah-olah mendengar hanya dengan membaca kalimat tersebut. Kemudian misalnya, bayi yang baru lahir itu kulitnya sangat putih bersih. Nah,
Dari kalimat tersebut seolah-olah kita sedang melihat bayi yang baru lahir yang kulitnya sangat putih bersih. Padahal kita tidak melihatnya secara langsung, kita hanya membacanya. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat yang membuat pembaca seakan melihat, mendengar, merasakan objek yang dideskripsikan. Yang terakhir, dalam teks deskripsi itu menggunakan majas, di mana majas yang digunakan atau yang biasa muncul dalam teks deskripsi itu adalah majas perbandingan, yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Nah, itu tadi ya ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita beralih belajar majas. Nah, sebenarnya apa sih itu majas? Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Nah, majas atau gaya bahasa ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali ragamnya dalam bahasa Indonesia. Tapi yang akan kita bahas yaitu yang sering muncul saja di dalam teks deskripsi, yaitu majas perbandingan. Kemudian apa sih itu majas perbandingan? Jadi, majas perbandingan adalah majas yang digunakan untuk membandingkan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Di mana majas perbandingan ini juga banyak sekali jenisnya. Tapi pada materi kita kali ini kita hanya akan belajar 3 atau majas yang sering sekali muncul dalam teks deskripsi, yaitu apa saja? Yaitu yang pertama adalah majas perumpamaan. Apa itu majas perumpamaan? Majas perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama sebagai bahan perbandingan. Majas ini ditandai dengan penggunaan kata hubung, diantaranya bagai, bagaikan, seumpama, seperti, bak, dan laksana. Jadi ketika kita menemukan sebuah majas, kemudian di dalam kalimatnya terdapat kata hubung seperti bagai, bagaikan, seumpama, seperti, bak, dan laksana, maka dapat diidentifikasi bahwa majas itu adalah majas perumpamaan, yaitu majas perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama sebagai bahan perbandingan. Nah, di sini ada contohnya, dua anak kembar itu begitu mirip laksana pinang dibelah dua. Nah, di kalimat ini terdapat kata hubung laksana, berarti kalimat ini adalah majas perumpamaan, di mana di sini yang dibandingkan adalah dua anak kembar dengan pinang dibelah dua, di mana dua anak kembar dengan pinang dibelah dua ini berbeda pada hakikatnya, tetapi sengaja dianggap sama sebagai bahan perbandingan, yaitu dua anak kembar itu sangat mirip ya, seperti pinang yang dibelah dua, maka dia akan sangat mirip. Begitu pula dengan dua anak kembar. Selanjutnya, yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia yang dapat bergerak, bertindak, berbuat, berbicara layaknya manusia. Jadi majas ini benda mati, benda yang tidak bernyawa itu dibuat lalu seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia yang dapat bergerak atau hidup. Nah, langsung saja contohnya, daun kelapa yang melambai-lambai menambah sadu saat kita beranjak pergi. Nah, di sini di mana letak majasnya? Yaitu letaknya adalah daun kelapa yang melambai-lambai. Mengapa begitu? Karena daun kelapa pada hakikatnya adalah benda yang tidak bernyawa, tapi dia bisa melambai-lambai seperti manusia yang dapat bergerak. Yang bisa melambai-lambai itu kan hanya manusia. Maka di sini dibandingkanlah benda yang tidak bernyawa seolah-olah hidup seperti manusia. Majas personifikasi itu adalah benda yang mati atau tidak bernyawa seolah-olah hidup. Nah, itu kuncinya. Itu kata kuncinya. Nah, selanjutnya majas metafora. Majas metafora adalah membandingkan secara langsung dua hal yang memiliki sifat yang sama secara analogis tetapi dalam bentuk yang singkat.
Nah, di sini contohnya wanita itu adalah kembang desa di daerahku. Nah, di sini yang dibandingkan itu dua hal yang memiliki sifat yang sama, yaitu wanita dengan kembang. Di mana wanita sudah kita ketahui bahwa wanita itu adalah sosok yang cantik, yang anggun, yang indah, seperti itu kan. Kemudian kembang juga seperti itu, indah, cantik, seperti itu. Maka mereka memiliki sifat yang sama, makanya mereka dibandingkan secara analogis dalam bentuk yang singkat, di mana yang artinya wanita itu adalah wanita yang paling cantik di daerahku. Sampai di sini paham ya? Nah, kalau sudah paham tentang apa saja jenis teks deskripsi, bagaimana ciri penggunaan bahasanya, apa saja majas, jenis-jenis majas, bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, sekarang adalah waktunya kalian mengerjakan tugas. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah bacalah teks deskripsi pada halaman 3-5 ya pada buku pegangan kalian. Nah, kemudian yang pertama tugasnya pada buku halaman 9 itu carilah kata khusus pada teks deskripsi yang dicontohkan di atas dengan mengisi tabel berikut ya. Seperti yang ada di samping ini, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Di situ ada kata umum dan kata khususnya sudah dicontohkan. Nah, kemudian kalian lanjutkan itu. Nah, kalian cari kata-katanya itu berdasarkan teks deskripsi yang ada pada halaman 3 sampai dengan 5. Nah, itu untuk tugas 1. Kemudian untuk tugas 2, tetap dengan kalian membaca teks deskripsi pada halaman 3 sampai 5. Nah, yang kedua, pada halaman 9 sampai 10, daftarlah kalimat perincian yang menjelaskan kalimat lain yang lebih umum. Lakukan seperti contoh. Nah, seperti di tabel ini ya, kalian nanti bisa melihat di buku kalian masing-masing. Di sini ada tabel sudah dicontohkan 1 ya, di situ ada kalimat, kemudian ada kalimat perincian. Nah, di situ kalimatnya apa, kemudian kalimat perinciannya itu dirincikan seperti apa. Nah, itu kalian kerjakan seperti contoh tersebut. Nah, masih tetap berdasarkan teks deskripsi pada halaman 3 sampai 5. Itu tugas 2. Kemudian untuk tugas 3, daftarlah kalimat yang membuat kamu seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Nah, untuk tugas 3 ini ada pada halaman 10. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Nah, di situ sudah dicontohkan ya. Ada 3 kolom, yaitu seakan dapat dilihat, seakan dapat didengar, seakan dapat dirasakan. Jadi tugas kalian adalah mencari kalimat yang seakan dapat dilihat, seakan dapat didengar, seakan dapat dirasakan. Nah, kalimat yang kalian cari itu yang ada pada teks deskripsi pada halaman 3 sampai 5. Untuk tugas 4 ini ada di buku pada halaman 11. Nah, tugasnya daftarlah majas pada semua teks deskripsi di atas. Maksudnya di teks deskripsi pada halaman 3 sampai 5 itu kalian cari mana-mana saja kalimat yang mengandung majas. Kemudian majas tersebut merupakan majas apa. Nah, silakan kalian cari, kalian kerjakan seperti yang ada pada di tabel tersebut. Nah, itu tadi ya tugasnya, tugas 1 sampai tugas 4 silakan dikerjakan. Nah, ini tadi pembelajaran kita pada pertemuan kedua. Nah, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi, kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.